Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali kami memberikan informasi terkini untuk Anda dari Command Center Padang Panjang bersama saya Derit Emma Harika. Inilah Padang Panjang Sepekan. Kita ke berita pertama. Pemirsa dinilai sebagai pejabat negara yang berkomitmen dan berperan aktif dalam pengembangan dan pembinaan koperasi dan UKM. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menerima penghargaan jasa bakti koperasi dan UKM dari Kementerian Koperasi dan UKM yang diserahkan secara virtual oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, Senin 12 Juli 2021. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyerahkan penghargaan jasa bakti koperasi dan UKM secara virtual lewat Zoom meeting kepada Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran pada Senin 12 Juli 2021. Penghargaan ini diserahkan karena Wako Fadli dinilai sebagai pejabat negara yang berkomitmen dan berperan aktif dalam pengembangan dan pembinaan koperasi dan UKM. Wako Fadli menyampaikan hal ini sebagai bentuk konsistensi Pemko memahami kondisi perekonomian Padang Panjang yang disupport oleh kegiatan-kegiatan usaha kecil dan menengah, serta koperasi lewat program dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Sebagai salah satu fokus pemerintahannya, Wako Fadli menyebutkan adapun program-program yang dijalankan melalui Disperdakop UKM, diantaranya Rumah Wira Usaha, Rehab Warung, Koperasi Syariah, dan pelatihan-pelatihan yang kerap diberikan guna mendukung kemajuan UKM agar bisa di-upgrade. Sebagai salah satu fokus pemerintahannya, Wako Fadli menyebutkan adapun program-program yang dijalankan melalui Disperdakop UKM, diantaranya Rumah Wira Usaha, Rehab Warung, Koperasi Syariah, dan pelatihan-pelatihan yang kerap diberikan guna mendukung kemajuan UKM agar bisa di-upgrade. Tentunya kita berterima kasih kepada Kementerian Perdagangan dan UMKM yang sudah memberikan rekognisi terhadap perjuangan kami, dan insya Allah ini semata-mata untuk bagaimana memajukan perekonomian Kota Padang Panjang dan tentunya masyarakatnya. Ya, program-program dari Dinas Perdagangan, ya apakah itu Rumah Wira Usaha, ya, apakah itu Rehab Warung, atau itu Koperasi Syariah, dan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang sangat sering kita lakukan, ini adalah salah satu bentuk dorongan ya, bagaimana pengusaha-pengusaha kita ini bisa upgrade, bisa naik kelas, sehingga perekonomian kita pun juga nanti insya Allah juga terbantu, penekanan angka kemiskinan dan juga pengangguran pun juga bisa terbantu oleh upgrading dari pekerja UMKM ini. Ya tentu ya, Koperasi Syariah tentu adalah salah satu wadah ya, perkumpulan usaha-usaha yang tentunya kita berdoa bisa lebih resisten terhadap perkembangan perekonomian ataupun kenaikan ataupun penurunan perekonomian global begitu ya. Dan tentunya di Kota Padang Panjang kita sangat memerlukan kelompok-kelompok yang bergabung sehingga bisa menekan resiko, dan tentunya ini berpola syariah, dan kita pun juga adalah salah satu inisiator dari Koperasi Syariah itu sendiri di Sumatera Barat. Gelar Rapat Koordinasi Perkembangan dan Upaya Pencegahan COVID-19, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi meminta kepada kepala daerah untuk jangan keluar Provinsi Sumatera Barat dan fokus dalam menangani pelaksanaan PPKM darurat di daerah masing-masing. Dengan ditetapkannya 3 kota di Sumatera Barat untuk menerapkan PPKM darurat berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 20 tahun 2021, Pemprov Sumbar gelar rapat koordinasi perkembangan COVID-19 dan upaya-upaya pencegahan pada Senin 12 Juli 2021. Rapat dipimpin Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi dan diikuti oleh kota dan kabupaten melalui Zoom meeting. Dalam rapat tersebut ada 5 hal yang ditekankan Wagub Audi, diantaranya ventilator, tracing, oksigen, vaksin, dan penyekatan di perbatasan daerah. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyampaikan, Padang Panjang sudah melakukan penyekatan di 2 titik, di Terminal Bukit Surungan dan perbatasan di Kacangkayu. Menyangkut pelaksanaan vaksinasi, Wako Fadli menyebutkan,
Padang Panjang sudah mencapai 24,04% untuk vaksinasi dosis pertama dan 12,41% untuk dosis kedua. Untuk tempat tidur di rumah sakit sudah ditambah dari 34 buah menjadi 45 buah tempat tidur. Iya, tadi kita sudah menyampaikan kepada Bapak Wakil Gubernur tentang perihal-perihal yang akan kita implementasikan selama PPKM darurat ini. Dan Bapak Wakil Gubernur juga sudah menyampaikan tentang bagaimana mengantisipasi dampak-dampak baik sosial, ekonomi, dan juga penerapan PPKM darurat tersebut. Nanti kita akan sampaikan melalui instruksi Wali Kota. Ini adalah turunan dari instruksi Mendagri dan juga dari Bapak Gubernur kemarin setelah kita rapat, dan nanti insya Allah akan ada penjelasan-penjelasan tentang penyekatan ataupun aturan-aturan terbaru dalam PPKM darurat ini. Kembali, Padang Panjang raih prestasi membanggakan. Kali ini datang dari Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, yang berhasil meraih juara 1 pada Lomba Kelurahan Berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Selanjutnya, Kelurahan Ganting akan mewakili Provinsi Sumatera Barat pada lomba yang serupa, tingkat nasional di Regional Sumatera. Setelah berkompetisi dengan berbagai kelurahan se-Sumatera Barat, Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur ditetapkan sebagai juara pertama Kelurahan Berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Ganting akan mewakili Sumatera Barat untuk Lomba Kelurahan Berprestasi tingkat nasional di Regional Sumatera. Ini berdasarkan surat keputusan yang diserahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumatera Barat, Syafrizal, kepada Wali Kota Fadli Amran di pendopo Rumah Dinas Wali Kota pada Selasa 13 Juli 2021. Dengan dicapainya prestasi tersebut, Wako Fadli berharap seluruh unsur kelurahan dan masyarakat serta stakeholder terkait bahu-membahu mendukung Ganting dapat meraih prestasi yang lebih baik. Sementara itu, sekaitan dengan penerapan PPKM darurat di Kota Padang Panjang, Kelurahan Ganting bertekad untuk berpartisipasi aktif dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Salah satu langkah yang dilakukan antara lain memanfaatkan rumah isolasi dan meningkatkan pelayanan di rumah isolasi yang telah disediakan tersebut. Selain penyerahan SK pemenang, juga dilaksanakan sosialisasi penanganan COVID-19 di Kota Padang Panjang yang disampaikan Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Universitas Andalas, Dr. Andani Eka Putra. Dia akan lihat kelurahan Ganting, ya kan, profilnya, mana informasi yang ada di situ, keterbukaan, ya, keterbukaan informasi publik yang disampaikan, ya, pelayanan. Guna memastikan standar operasional prosedur atau SOP selama PPKM darurat berjalan maksimal, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran lakukan peninjauan langsung ke posko penyekatan dan Satgas COVID-19 di posko kelurahan dan posko penyekatan akses keluar masuk Kota Padang Panjang, Selasa 13 Juli 2021. Wali Kota Fadli Amran meninjau kesiapan posko penyekatan dan Satgas COVID-19 Kelurahan pada Selasa 13 Juli 2021. Peninjauan tersebut turut didampingi Kapolres AKBP Apri Wibowo dan Dim 0307 Tanah Datar, Letkol Infanteri Wisuda Utama, Sekdako Soni Budaya Putra, dan dinas terkait lainnya. Wako Fadli menyampaikan selama PPKM darurat, Pemko bersama instansi terkait akan benar-benar menerapkan instruksi dari pemerintah pusat, seperti testing rate dan juga beberapa hal lain yang berkaitan dengan asesmen PPKM darurat. Sementara itu, Kapolres Apri Wibowo menyampaikan, selama PPKM darurat, salah satu upaya yang dilakukan adalah penyekatan di titik akses pintu masuk Kota Padang Panjang, guna mengantisipasi pendatang yang masuk dari luar daerah. Di samping itu, demi kesiapan penerapan PPKM darurat, Dandim Wisuda mengatakan akan ada penambahan personil dari TNI sebanyak 85 orang yang nantinya akan tergabung dalam personil gabungan Satgas COVID-19 Pemko maupun Polres.
Sementara itu pemirsa, kunjungi Padang Panjang, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi pantau langsung proses pelaksanaan vaksinasi dan PPKM darurat Rabu 14 Juli 2021. Didampingi Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, Wagub Audi meninjau langsung lokasi pelaksanaan vaksinasi dan posko penyekatan di Terminal Bukit Surungan. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi mengunjungi Kota Padang Panjang untuk memantau langsung proses vaksinasi dan PPKM darurat yang sedang berlangsung di Kota Padang Panjang pada Rabu 14 Juli 2021. Wagub Audi disambut Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran di Balai Kota. Kepada Wagub Audi, Wako Fadli juga menceritakan tentang berbagai kesulitan masyarakat di masa PPKM darurat. Salah satunya dengan adanya PPKM darurat tersebut sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Senada dengan Wako Fadli, Wagub Audi pun juga berharap PPKM di Sumatera Barat tidak berlanjut. Untuk itu, sangat diperlukan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan PPKM agar tidak ada lagi perpanjangan PPKM di Sumatera Barat. Usai berdiskusi, Wagub Audi dan Wako Fadli langsung mengunjungi kantor Lurah Pasar Usang untuk meninjau proses vaksinasi. Pada kesempatan tersebut, Wagub Audi juga menyerahkan bantuan berupa masker untuk anak-anak dan dewasa yang diterima Lurah Pasar Usang Novembrianto. Setelah berkunjung ke kantor Lurah Pasar Usang, Wagub Audi dan Wako Fadli juga meninjau pelaksanaan vaksinasi yang digelar di kantor Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dilanjutkan meninjau rumah sakit umum daerah serta pos penyekatan di Terminal Bukit Surungan. Memang beberapa hari belakangan saya dan tim provinsi khususnya Dinkes keliling ke kota kabupaten Sumatera Barat meninjau segala yang terkait dengan COVID ya, mulai dari vaksinasi, kesiapan RSU, B dan juga oksigen. Nah, kebetulan hari ini ke Padang Panjang salah satu kota yang memang terkena ketentuan PPKM darurat. Dengan Pak Wali, dengan Bu Direktur RSUD, kita lihat bed kesiapan tempat tidur, terus vaksinasi tadi kita keliling. Memang hari ini juga dicanangkan oleh Pak Presiden Joko Widodo vaksinasi untuk siswa SMP dan SMA. Tadi di 14 provinsi termasuk Sumatera Barat. Jadi kedepannya nanti juga mungkin Padang Panjang dapat giliran yang koordinatornya Binda. Jadi Binda mengkoordinasikan minggu depan mungkin Bu Dokter mulai Selasa Jumat khusus SMP SMA. Jadi kita suplai vaksinnya. Yaitu salah satu bentuk ikhtiar kita mengejar percepatan vaksin. Terus rumah sakit yang perlu diwaspadai tadi, kenapa Padang Panjang bisa masuk juga ke zona darurat? Karena kan memang Kota Padang Panjang sebagai kota singgah dan penyangga pasti banyak nampung pasien non Padang Panjang, maksudnya non KTP Padang Panjang. Makanya tingkat keterisian tempat tidurnya tinggi, itu resikonya memang. Nah, tapi tadi Bu Direktur sudah menjelaskan, Pak Wali juga kasih tahu kami bahwasanya dinaikkan bednya tingkat ketersediaan tempat tidur untuk menurunkan bor. Semoga setelah 20 Juli, karena kan sudah ditetapkan sampai 20 Juli. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa, di hari ketiga pelaksanaan PPKM darurat di Kota Padang Panjang, pemerintah kota bersama jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Camat, dan Lurah gelar rapat evaluasi pelaksanaan PPKM darurat di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Rabu 14 Juli 2021. Hari ketiga berjalannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, pemerintah Kota Padang Panjang bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Kepala OPD, beserta Camat dan Lurah menggelar rapat evaluasi di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota pada Rabu 14 Juli 2021. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran saat memimpin rapat tersebut menyatakan hasil evaluasi di lapangan berjalan kondusif. Masyarakat dinilai patuh terhadap aturan yang telah dibuat. Lebih lanjut, Wako Fadli meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan agar memaksimalkan upaya-upaya seperti tracking atau pelacakan, tracing, penelusuran, dan testing atau pengujian dalam mendeteksi penyebaran kasus COVID-19 di Kota Padang Panjang. Kepada Camat dan Lurah, Wako Fadli menghimbau
untuk memberikan edukasi tentang pelaksanaan PPKM darurat serta ikut dalam memaksimalkan upaya tracking, tracing, dan testing. Sementara itu pemirsa, sebagai bentuk transparansi hukum dengan masyarakat, Kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Padang Panjang lakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum atau TPU dan lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan di halaman kantor Kejari, Kamis 15 Juli 2021. Sebagai bentuk transparansi hukum dengan masyarakat, Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Padang Panjang melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum atau TPU dan lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Kejari pada Kamis 15 Juli 2021. Sebanyak 24 perkara untuk periode Januari hingga Juli 2021 barang buktinya dimusnahkan Kejari. Kepala Kejari Padang Panjang Nilma mengatakan kegiatan pemusnahan ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam pelaksanaannya sebagai eksekutor. Tidak hanya melaksanakan tugas sebagai pelaksana eksekusi pidana badan, tetapi juga terhadap barang bukti. Tujuan dilaksanakannya pemusnahan selain untuk memberikan efek jera, juga untuk kepastian hukum, sehingga barang bukti tidak dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran yang turut mengikuti kegiatan tersebut menyampaikan pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi. Barang bukti yang sudah disita lalu dimusnahkan artinya tidak disalahgunakan. Turut mengikuti kegiatan tersebut, Ketua DPRD Mardiansyah, Kapolres AKBP Apri Wibowo, dan Ramil 01 Padang Panjang, Kapten Infanteri Rudi Saragi, Kepala Pengadilan Negeri Dadi Suryandi, Kepala Rutan Kelas 2B Rudi Kristiawan, dan Kepala OPD terkait. Ya, tentunya ini adalah salah satu rentetan dari penegakan hukum kita ya. Dan kami mengapresiasi berdekatan dengan Hari Ulang Tahun Kejaksaan bahwasanya Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang ini menuntaskan ya fungsi dan juga tentunya memberantas ya penyebaran narkoba di Kota Padang Panjang ini. Kita mengetahui bahwasanya ini juga adalah salah satu kriminal yang cukup tinggi di Kota Padang Panjang, sehingga kita tentu memperlihatkan kepada masyarakat bahwasanya hukum benar-benar ditegakkan ya. Jadi jangan main-main, jangan memakai, jangan mengedarkan. Ini pun juga adalah untuk memproteksi anak muda kita. Ini salah satu adalah penegakan hukum rentetan dari tupoksi kami. Tupoksi kami itu satu tahun kita ada melakukan pemusnahan barang bukti dari bulan Juni atau Juli atau sama Desember. Nah, itu ini 3 kali setahun? 2 kali. Supaya masyarakat tahu bahwa barang bukti yang ada yang disita untuk dimusnahkan sudah kita musnahkan. Dan ini merupakan mungkin dari Forkopimda sendiri, kami berharap ini berkelanjutan terus kerjasama ini. Demikian Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Pemirsa, pandemi COVID-19 belumlah usai. Pesan kami, tetap terapkan standar protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Akhir kata, saya Dirit E. Maharika beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.